Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, hasil yang maksimal. Mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Pertama, perhatikan diri kita masing-masing. Perhatikan diri kita masing-masing. Bagaimana emosimu? Emosi positif, kekuatan otak, keberhasilan, kehormatan diri. Ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya, apa manfaat bagiku? Apa manfaat bagiku? Temukan gaya belajar dirimu. Apakah kamu suka mencoret-coret? Apakah kamu berbicara dengan cepat? Apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Apakah kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Temukan gaya belajarmu. Apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara? Apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Perhatikan dirimu. Bagaimana kemampuan belajarmu? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Nah, selanjutnya, perhatikan juga lingkungan. Pilih tempat yang menurutmu nyaman. Gunakan musik. Bisa tanpa musik, bisa dengan musik. Kalau tanpa musik, denyutan nadi, tekanan darah meningkat, gelombang otak semakin cepat, otot-otot menegang. Tapi kalau dengan musik, denyut nadi dan tekanan darah menurun, gelombang otak melambat, otot-otot rileks. Teknik apa yang kamu gunakan? Bisa mencatat bebas, bisa membuat peta pikiran. Apa sih peta pikiran itu? Teknik pemanfaatan keseluruhan otak untuk membentuk kesan. Otak kita sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, bentuk-bentuk dan suara. Teknik peta pikiran sangat efektif. Contoh, peta pikiran, ada pra belajar, proses belajar,
dan pasca belajar. Di antaranya di sini ada pra belajar, bisa memotivasi, gaya belajar, senam otak, proses belajar, bisa dengan posisi, bisa dengan doa, bisa dengan teknik. Nah, pasca belajar bisa juga senam otak, teknik memori, bisa juga mereview. Apalagi yang perlu diperhatikan, lakukan senam otak sebelum dan sesudah belajar. Cari sumber belajar lain, baca buku-buku lain yang menunjang, majalah, koran, pergi ke perpustakaan. Selanjutnya adalah pengaturan jadwal belajar efektif. Ini ada pedoman. Perhatikan waktumu. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu? Kapan kamu habiskan waktumu dengan sia-sia? Kapan kamu dapat belajar dengan baik? Nah, di sini ada penekanan ya. Kapan kamu habiskan waktumu dengan sia-sia? Kapan kamu dapat belajar dengan baik? Di sini ada rencana jadwal belajar efektif. Beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Prioritaskan tugas-tugas. Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum ke kelas. Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah belajar di kelas. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa mereview. Rencana jadwal belajar efektif. Jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Pilih tempat yang nyaman untuk belajar. Rencanakan juga deadline-nya. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi, siang, sore hari. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Apakah kerja kamu benar? Apakah kamu bisa mengerjakan lebih baik? Apakah kamu disiplin dengan diri sendiri? Saya kira itu cukup materi tentang belajar efektif. Sebelum saya tutup, di sini saya memberikan tugas. Ada pertanyaan. Jelaskan cara belajar efektif yang akan Anda lakukan dalam menghadapi pembelajaran di SMA 9 Tangerang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.